Sahabat, salam Bhinneka. Lilin tak menyala tanpa api. Manusia juga tak menyala tanpa spiritualitas. Demikian dinyatakan oleh Sang Buddha, Siddhartha Gautama. Sejak awal ia mengatakan pentingnya manusia mengolah batinnya. Jika tidak, maka ia tidak menjadi cahaya dan ia tidak memberikan kehangatan. Kutipan ini untuk mengantar pertemuan esoterika, forum spiritualitas. Sejak dini bersama kita sudah membuat perayaan hari besar agama, mulai dari agama Kristen, Buddha, Konghucu, dan kini kita menyambut bersama festival Raksa Bandhan dari teman-teman Brahma Kumaris. Mengapa kita ingin bersama merayakan hari-hari besar agama? Karena kita merasa di era ini, di momen ini, sampai pada kesadaran bahwa agama dan aneka keyakinan itu adalah warisan bersama, milik kita bersama untuk kekayaan batin kita. Saya mulai dulu dengan data. Ini data dari Organisasi Kesehatan Dunia di tahun 2019, PBB, yang menyatakan bahwa kini lebih banyak manusia yang mati karena bunuh diri dibandingkan yang mati karena perang, penyakit, dan kelaparan, juga perang, terorisme, dan kelaparan digabung sekaligus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa peradaban ini sudah bisa membuat kita tak lagi banyak mati karena kelaparan, karena terorisme, ataupun karena perang. Tapi ternyata peradaban ini juga yang penuh pengetahuan, yang ekonominya dianggap melimpah, tetap menghasilkan kehampaan yang membuat banyak orang bunuh diri. Mengapa bunuh diri? Dan ini yang dinyatakan dalam riset itu, bahwa era ini terjadi kekosongan spiritual bagi sebagian orang, dan bentuk lahirnya, wujud lahirnya kekosongan itu muncul dalam bentuk para individu yang kesepian, yang cemas, dan terisolasi secara sosial. Ini data berikutnya dari Pew Research Center 2018 yang menunjukkan kepada kita ketika terjadi kekosongan spiritual, tapi juga ternyata terjadi menurunnya pengikut agama formal. Di tahun 2007 misalnya, 73% orang-orang mengidentifikasikan dirinya kepada satu dari begitu banyak agama formal, tapi di tahun 2018 tinggal 65% menurun jumlah orang yang mengidentifikasikan diri pada agama formal. Nah, ini fenomena yang menarik juga, kekosongan spiritual terjadi, tapi juga penurunan kepada identifikasi diri kepada agama-agama formal juga menurun. Dan ini data lain juga, bahwa orang yang menyatakan dirinya tidak terafiliasi dengan agama formal juga menaik. Ini data yang sama dari Pew Research Center 2018. Di tahun 2007 hanya 16% orang yang mengatakan, ya, saya tak lagi berada dalam agama formal. Baik ia mengatakan saya ini mungkin bagian dari spiritualitas yang lain, agnostik, ateisme, dan lain sebagainya. Hanya 16% di tahun 2007. Tapi tahun 2018 dia menaik menjadi 26%. Ini fenomena lain yang juga mencolok di era ini. Namun kemanakah gerangan mereka
mengisi kekosongan spiritual itu? Jawabannya adalah menaiknya tren meditasi. Jadi meditasi sekarang ini menjadi salah satu pola yang trennya menaik ketika terjadi kekosongan spiritual manusia modern. Ini data dari Global Wellness Institute tahun 2020, bahwa per hari ini aset dari berbagai institusi yang mengelola mengenai meditasi ini angkanya 4,5 triliun US dollar, itu setara dengan 60.000 triliun rupiah. Kita bayangkan sudah sebanyak ini aset dari mereka yang bergerak di bidang wellness yang menyediakan berbagai cara outlet untuk mengisi kekosongan spiritual itu yang di tahun 2020 mencapai 60.000 triliun rupiah. Nah, lalu kita masuk kepada analisa. Mengapa bangkit kembali ini meditasi, bangkit kembali berbagai pencarian spiritualitas tadi yang memang salah satu disebabkan oleh kekosongan spiritual dari kacamata neuroscience. Mengapa lilin mencari api kalau tadi kita ikuti Sang Buddha? Banyak penjelasan ini yang dari neuroscience. Mengatakan bahwa munculnya bangkitnya kembali spiritualitas itu karena pertama meditasi atau doa, kegiatan spiritual itu dia membangkitkan transmitter di saraf kita yang mengeluarkan hormon-hormon yang berasosiasi dengan happiness dan relaxing. Jadi siapapun dia, apapun agamanya, ketika mereka kerjakan itu spiritualitas itu, baik agama formal ataupun melalui kegiatan spiritual, meditasi, sama efeknya yaitu munculnya, lahirnya hormon-hormon happiness dan relaxing. Sehingga dia fungsional, ia yang dicari oleh begitu banyak orang yang inginkan kehangatan spiritual. Kedua, kegiatan spiritual juga membangkitkan rasa cinta dan compassion. Dan itu yang memberi rasa nyaman. Sama seperti tadi bahwa lilin hanya memberikan kehangatan jika ada api. Sama juga seperti ini dengan ada cinta dan ada compassion, maka kita pun memberi kehangatan dalam hubungan interpersonal. Karena memang menurut Harvard Study, dalam elemen kebahagiaan itu hubungan personal yang mendalam itulah yang menjadi fondasi utamanya. Ketiga yang juga membuat bangkitnya spiritualitas ini adalah karena kegiatan ini juga membuat kita merasa satu. Tidak hanya satu unity dengan manusia lain, tapi juga dengan alam dan dengan dunia yang tak diketahui. Itu hal yang besar juga bahwa semakin kita merasa terpisah, semakin kita ada wall-wall yang tinggi yang membatasi kita, semakin kita merasa terasing, tapi semakin kita merasa satu, tak hanya satu dengan sesama homo sapien, tapi juga satu dengan alam, satu dengan sesuatu yang tak kita ketahui, itu pun memberikan rasa kesucian yang lebih mendalam. Keempat juga yang membuat spiritualitas kita bangkit kembali, itu juga karena hubungan interpersonal yang lebih dalam jika ada spiritual bond. Hubungan pribadi memang bisa cukup kuat hanya dari hubungan profesional, hubungan keilmuan, tapi jika ada elemen spiritual di sana, ada ikatan spiritual di sana, maka hubungan pribadi itu akan jauh lebih hangat, akan jauh lebih dalam. Jadi teman-teman, inilah penjelasan dari neuroscience mengapa bangkit sekarang ini berbagai kegiatan spiritual, karena memang dunia modern sains semata tidak lagi cukup untuk memberikan pencarian-pencarian jauh lebih dalam di luar dunia-dunia materi. Sekali lagi teman-teman sekalian, kita ucapkan selamat kepada teman-teman dari Brahma Kumaris. Selamat Raksa
badan, dan kita, apapun agama kita, apapun perbedaan kita, kita adalah makhluk spiritual yang sama. Salam.